Kanan, kanan, kanan. Hari ini Anda semua juga akan mendapatkan goodie bag dari BPTSU yang di dalamnya akan ada album terbaru, ya. Atau yang pertama kita ke arah depan terlebih dahulu. Udah? Oke, Rol. Oke, Kak Ruben, gimana rasanya nih acaranya berjalan dengan lancar mungkin? Ya, senang berjalan dengan lancar semua acaranya. Gak apa-apa dong, kan mereka yang punya acara. Oh iya. Jadi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk semua yang support pastinya untuk lagu ini, untuk album ini. Betul, semoga album ini sukses. Amin. Dan banyak yang menyukainya. Amin. Tapi sebenarnya Betran sempat mikir katanya nggak jadi sih acaranya hari ini tuh mungkin. Iya, karena kan memang banyak acara-acara yang kita pending, ada beberapa off-airnya Bertrand yang memang akhirnya saya memilih untuk walaupun belum ada resmi penundaan dari penyelenggara, tapi saya memilih untuk membatalkan acaranya sendiri untuk jaminan ketenangan ayah bundanya lah melepas anaknya pergi, jadi saya lebih milih tidak apa-apa gitu. Tapi pihak panitia mengerti karena memang ini kan pemberitaannya sudah dunia ya, jadi mereka sangat amat mengerti itu. Jadi ada beberapa acara yang akhirnya kita kembalikan uangnya, ada beberapa yang mereka minta ganti tanggal, tunggu sampai reda baru mereka, intinya mereka nggak mau hilang tanggalnya gitu. Kota Digan juga sempat dengan katanya lebih memilih untuk lagu-lagu yang tidak cinta-cintaan, berarti agak shift juga untuk memilih lagu-lagu. Nah itu kalau yang ditanya sama, itu yang gue bilang sama teman-teman, itu yang saya susah sebenarnya untuk anak-anak seusia ini. Jadi untuk dia mengerti tentang lagu pacaran ini saya rasa sih belum waktunya. Jadi memilih banyak lagu yang masuk tuh banyak daripada dari musisi-musisi bagus juga gitu. Tapi ya ujungnya ada ininya lagi gitu. Jadi kalau nggak ujungnya cinta, ujungnya kematian. Ujungnya gini, nggak mau gitu. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Apa karena jadi, sekarang dan saya kepengen Bertrand bisa menjadi contoh untuk anak-anak seusianya gitu. Jadi harus kita yang pilih. Dan kalau nyanyi itu kan yang saya bilang, persentase persennya lebih banyak kan dia sekolah sebenarnya dibanding dia nyanyi. Jadi ya nyanyi harus sekolah harus diprioritaskan dulu. Jadi nyanyi ya dapat lagu yang pas syukur, nggak dapat lagu yang pas ya nggak apa-apa juga. Suka dukanya selama proses album ini? Suka dukanya mah banyak sih sebenarnya, karena gini loh, proses untuk album ini gak gampang karena melibatkan banyak musik arranger, terus pencipta lagu yang mereka juga punya jadwal dan kesibukannya juga susah karena proses perizinannya kan kita album bukan single, jadi secara prosedurnya juga beda. Dan ini saya mencoba untuk menempati di posisi orang tua ketika meminta prosedur ini, karena kan saya harus tanya pihak label dari pihak komando ini. Dicetak berapa? Jordi, cetakan pertama berapa? 75.000 di seluruh Indonesia, paling jauh di Hong Kong. Jadi memang paket ini ya, kenapa milih tanggal itu ya karena saya butuh waktu penyebaran di seluruh Indonesia. Apalagi kan sekarang pengiriman barang ke yang lain-lain itu agak susah gitu. Dan untungnya sebelum ada pemberitaan dan yang lainnya untuk pengiriman barang keluar tuh susah, saya udah duluan ada pengiriman gitu. Jadi kalau di luar negeri udah habis, kita belum bisa kirim lagi. Sekarang
yang cilik yang jarang, terus akhirnya better masuk itu menjaga untuk semua tuh gimana sih kan? Enggak, saya bukan karena veteran, banyak kok penyanyi-penyanyi yang susianya veteran, tapi saya lebih proses pengembangan pola pikirnya anak teenagers, sehingga dia tidak out fokus. Kok ini kata-katanya gini ya? Nah, saya harus jelaskan apa memang artinya seperti itu. Jadi kalau saya bohong, saya berarti mengarahkan dia ke jalan yang salah. Tapi memang lagunya artinya begitu gitu. Jadi kalau kok ininya begini ya, jadi oh begini, begini kak, begini, jadi gini, ini gini, ini gini. Jadi kalau usia anak ini kan usia yang memang banyak nanya semua penjiwaannya gimana ya, ini kan lagunya tentang ini ya, gitu. Jadi oh ini kak nggak usah terlalu sedih lah, lagunya kan tentang ini. Jadi ya cara pengartikan ke dianya itu saya harus jujur menjelaskan artinya, daripada saya memilih lagu yang saya pilihkan tapi saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ada lagu-lagu yang dinyanyikan di TV untuk Bento itu saya nggak ada ambil andil gitu. Selama buat saya nggak terpengaruh buat saya gitu, jadi ya apa-apa kan. Mereka bayar sesuai dengan budgetnya, ya kita ikutin aja selama nada suaranya nyambung dan dia bisa membawakan itu. Tapi kalau kita usia yang sekarang takut ada maksud perubahan suara yang jadi lebih dewasa nggak sih? Dan cara menjaganya biar tetap. Makanya kalau cara menjaganya dari kita itu ya pola makannya dia, pola makan semuanya banyak. Dia udah banyak menghindari banyak makanan yang berminyak khususnya. Jadi di rumah pun minyaknya dia khusus, gitu, minyaknya dia khusus. Ya kan kalau kita kan pengen makan makanan yang berlemak ya, pengen ini. Jadi kita veteran jadi sama kayak Tania gitu. Berarti ini juga kan sering tuh di IG-nya sering makan sayuran itu juga salah satu agar menjaga suara. Rebus-rebusan, jadi yang berupa gorengan. Kalau yang kita buat sendiri kita yakin, kalau enggak akan dikasih. Berarti nggak pernah jajan di luar juga? Nggak boleh? Boleh, uang jajannya nggak pernah hilang, utuh, nggak pernah hilang. soalnya bunda bawa bekalnya terus enak banget. Biasanya bakal apa sih dibawain? Kalau bunda itu bekalnya yang bukan yang berminyak, kayak sayur-sayuran, terus nugget gitu. Akhirnya kalau biasanya koko kalau bawa Jadi kalau nugget tuh biasanya kita dikukus, gitu. Biasanya dikukus. Terus karena kalau digoreng terus dia agak bosan kan, jadi kita ambilnya yang dikukus. Jadi emang teman-teman khusus buat datang sendiri. 3 tahun ini dia harus mengikuti ritme itu karena itu arahan dari guru vokalnya untuk tidak makan. Terus ada beberapa susu yang harus dihindari gitu. Berarti didampingi sama dokter gizi juga sih untuk kayak makan gitu? Enggak pakai dokter gizi. Semuanya dari arahan guru vokalnya. Jadi untuk dia menjaga untuk range vokalnya tidak menurun ya, tapi dia bisa lebih meningkat. Tapi sekarang ini tidak perlu teriak-teriakan yang terlalu tinggi lah, karena kan dia juga lagi fokus sekolah. Save aja sampai 2-3 tahun better, itu baru kita pikirin lagu-lagu yang lebih bagus lagi. Kalau air es koko nggak minum. Kata guru vokalnya kalau minum air es itu suara jadi nggak bagus. Terus kalau mau nyanyi kayak, tapi omongnya biasa gini nggak seret. Tapi kalau mau nyanyi langsung seret. Tapi koko sendiri suka merasa bosan nggak banyak makanan yang dipantang gitu? Kalau banyak makanan yang dipantang enggak, karena buat kebaikannya koko juga, karena buat menjaga suaranya koko juga supaya nggak rusak. Karena ini buat bekal masa depannya koko juga. Jadi dia udah nggak makan coklat. Di rumah kan coklat ada di lemarinya. Banyak gitu. banget. Tapi pengen nggak sih rasanya buat ngambil makan sendiri gitu? Kalau rasa pengen ada sih, ya, nggak mungkin nggak ada kan ya. Tahu kakak. Kalau rasa pengen ada, tapi rasa kalau pengen ada, terus maunya Pansi Dino. ambil,
Tapi dalam hati kalau ambil suaranya Koko jadi rusak. Akhirnya Koko makannya regal yang susu-susu. Ya disebutin. Biskuit. Sorry, itu nanti dipotongnya. Ayah sendiri, kalau veteran ini sosok anak yang disiplin juga nggak sih, kayak kalau udah dilarang dia nggak bakal ngambil gitu? Sama kayak yang lainnya, ada juga dia saatnya ngambil. Tapi kalau untuk coklat, minyak dan yang lainnya enggak. Ada beberapa yang saya bilang jangan, tapi masih dia lakuin gitu. Jadi kalau saya mah simpel aja, gak usah marah. Terserah Onyo, suara bagus Onyo yang bagus, suara jelek Onyo juga yang malu. Kalau Onyo mau ganteng bagus, Onyo yang ganteng. Onyo mau bagus nggak bagus, Onyo mah tetap anak ayah, tapi terserah Onyo, udah dia taruh. Perusahaan geprek ada di hari ke Onyo. Berarti ingat omongan ayah juga. Ingat dong. Nasihat-nasihat apa sih yang mungkin selalu diingat pada? Nggak boleh makan minyak, harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak yang sukses. Kalau ayah udah nggak ada, Onyo yang berusin perusahaan ayah, Onyo yang jaga adik-adiknya gitu. Tapi ya sampai segitunya, maksudnya sampai ngededikasi sampai ke depannya kalau misal. Karena dia harus saya ajari bagaimana menjadi jiwa pemimpin. Kan veteran ini sebenarnya bukan anak pertama di sana kan, dia anak kedua. Tapi saya harus jelaskan kalau kakak di ayah itu menjadi anak pertama, jadi harus menjadi contoh buat adik-adiknya. Karena Thalia kalau apa aja yang dia lakuin itu pasti ngikut. Apa aja yang dia lakuin jadi ngikut. Jadi saya harus kasih tahu ke dia, Koko kalau sayang sama adik-adiknya, jadi Koko harus tahu apa yang Koko perbuat ini pasti adik-adiknya nyontoh. Jadi Koko nggak boleh salah ngelakuin hal apapun. Jadi harus jadi contoh yang baik. Karena kalau Koko rajin belajar pasti adiknya ikutan belajar. Jadi kalau kakaknya belajar, Thalia juga ikutan belajar. Tapi kalau Thalianya belajar, kakaknya main, itu adiknya tuh gelisah belajarnya, ngeliatin terus gitu. Jadi kalau udah waktunya belajar, semua nggak ada yang main, nggak ada yang megang remote TV, nggak ada semua. Tapi kalau waktunya main ya Thalia main, dia main.